Pak JK sendiri mohon maaf di 2019 kemarin menjadi tim pemenangan dari Jokowi Kiai Ma'ruf Amin. Kan juga cawe-cawe di akhir masa jabatannya. Saya kira pencapaian yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi bukan upaya dalam tanda petik suatu pemaksaan konsolidasi partai politik. Pak Jokowi kan bukan cuma politisi, tapi juga pejabat publik, presiden, kepala negara, apalagi sudah 2 periode. Saya pribadi meyakini beliau memahami, mengerti tugasnya, dan tidak akan mengintervensi partai politik manapun atau capres manapun. Sebagai kalau pertemuan itu membicarakan, karena di istana ya, membicarakan tentang urusan pembangunan apa tuh wajar saya. Tapi kalau bicara pembangunan saya, mestinya Nasdem diundang kan. Tapi berarti ada pembicaraan politik. Menurut saya Presiden itu seharusnya seperti Ibu Mega dulu, SBY. Pak JK sendiri mohon maaf di 2019 kemarin menjadi tim pemenangan dari Jokowi Kiai Ma'ruf Amin. Kan juga cawe-cawe di akhir masa jabatannya. Saya kira yang terpenting tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Ya kalau melanggar ketentuan perundang-undangan silahkan proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hanya satu yang diusulkan Pak JK, ada banyak pertimbangan ya. Jadi ada beberapa nama yang diusulkan oleh Pak JK. Bukan cawe-cawe. Oh, itu diskusi aja kok cawe-cawe. Diskusi. Saya tadi kan sampaikan, saya ini juga pejabat politik. Tapi bukan cawe-cawe. Urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah saya bolak-balik saya sampaikan kan. Tapi kalau mereka mengundang saya mengundang mereka boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Nggak ada. Apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini kan sebagai suatu proses dialog yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokratis, mengingat rakyatlah yang menjadi pemegang kedaulatan tertinggi. Ya, kita menghormatilah, kali saya bilang, pendapat siapapun, jangankan pendapat tokoh, pendapat siapapun, kan tukang ojek sekalipun, kita hormati, kita hargai. Silakan masyarakat yang menilai. Saya termasuk bahagian dari pemerintahan yang lalu dengan Pak Jokowi. Saya tidak pernah melihat presiden yang seserius itu untuk melihat rakyatnya. Soal saran JK, PDIP menyebut pengusung Anies Baswedan sedang playing victim. Pak JK sendiri mohon maaf di 2019 kemarin menjadi tim pemenangan dari Jokowi Kiai Ma'ruf Amin. Kan juga cawe-cawe di akhir masa jabatannya. Saya kira Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala atau JK menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi harusnya seperti Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang tidak terlalu terlibat politik menjelang akhir masa jabatan. Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno menilai JK mendengar kabar yang dilebih-lebihkan mengenai pertemuan Presiden Jokowi dan ketum partai politik di Istana Negara. Saran yang baik tentu harus didengar, namun dugaan saya Pak JK mungkin mendengar kabar yang dilebih-lebihkan, kata Hendrawan kepada wartawan Minggu 7 Mei. Hendrawan lantas menyinggung soal isi pertemuan Presiden Jokowi dengan 6 parpol koalisi di Istana Negara itu. Menurutnya mayoritas isu yang dibahas adalah perkembangan ekonomi hingga tantangan bangsa ke depan. Karena seperti yang disampaikan beberapa ketum parpol yang disampaikan Pak Jokowi lebih terkait dengan perkembangan dinamika ekonomi global, tantangan bangsa ke depan, dan arti penting berkelanjutan pembangunan untuk memanfaatkan bonus demografi dan keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap. Jelasnya, Pak JK sendiri mohon maaf di 2019 kemarin menjadi tim pemenangan dari Jokowi Kiai Ma'ruf Amin. Kan juga cawe-cawe di akhir masa jabatannya. Saya kira yang terpenting tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Ya kalau melanggar ketentuan perundang-undangan silahkan proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Hendrawan kemudian menyinggung tim pengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden, yang menurutnya tim pengusung Anies sedang memainkan drama sebagai korban kekuasaan yang tuna etika. Saya melihat tim pengusung Anies sedang memainkan drama sebagai korban kekuasaan yang tuna etika. Istilah populernya playing victim. Calon yang dipojokkan, diperlakukan tidak adil, terjepit. Selain sebagai pertahanan untuk mengantisipasi hal-hal buruk yang mungkin terjadi pada Anies. Tujuannya menarik simpati dan bela rasa publik, ujarnya. Lalu bagaimana sikap PDIP mengenai dugaan tim pengusung Anies playing victim ini? Kami tidak tertarik untuk menari dengan tabuhan yang bernada kemurungan, jelasnya. Sementara itu, P3 lantas mengungkit JK yang juga pernah terlibat sebagai tim pemenangan Jokowi Ma'ruf saat masih menjabat sebagai Wapres pada tahun 2019. Kami hormati Pak JK sebagai tokoh senior baik di bidang politik maupun organisasi. Sekedar mengingatkan, Ibu Megawati itu waktu mengakhiri jabatan di tahun 2004 dan maju lagi untuk periode berikutnya, beliau sudah barang tentu mengurus urusan pencalonan berikutnya, kata Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi atau Awi kepada wartawan Minggu 7 Mei. JK menyarankan Presiden Jokowi untuk bersikap seperti Megawati dan SBY itu saat menanggapi pertemuan dengan ketum parpol di Istana dan tidak mengundang Nasdem dalam pertemuan tersebut. Awi lantas menjelaskan soal pertemuan parpol dengan Presiden Jokowi. Bukan cawe-cawe, itu diskusi aja kok cawe-cawe. Diskusi, saya tadi kan sampaikan, saya ini juga pejabat politik, tapi bukan cawe-cawe. Urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah saya bolak-balik saya sampaikan kan. Tapi kalau mereka mengundang saya mengundang mereka boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Nggak ada. Pertemuan ketum parpol koalisi di Istana dengan tidak mengajak satu anggota koalisi bukan kali ini saja. Di era sebelum Jokowi juga terjadi meskipun dalam konteks berbeda, tutur Awi. Pertemuan Presiden Jokowi dengan 6 parpol itu lebih banyak bicara masalah ekonomi, bonus demografi, dan middle income trap dan Indonesia Emas 2045. Kalau kemudian ada yang menyerempet isu politik, hal itu tidak bisa dihindari, namanya saja pertemuan ketum parpol, imbuhnya. Awi menegaskan bahwa pertemuan itu dilaksanakan di luar jam kerja, sehingga, kata dia, tidak ada undang-undang yang dilanggar. Pertemuan itu digelar di malam hari di luar jam kerja, sejauh tidak ada undang-undang yang dilanggar, ia boleh-boleh saja, tuturnya. Lebih lanjut, Awi mengungkit JK yang juga menjadi Dewan Penasehat Tim Kampanye Nusantara atau TKN Jokowi Ma'ruf Amin pada tahun 2019. Saat itu, kata Awi, JK masih menjabat sebagai Wapres Jokowi. Pak JK tahun 2019 sebagai Wapres sekaligus menjadi Dewan Penasehat TKN Jokowi Ma'ruf Amin. Apakah juga dapat dimaknai cawe-cawe untuk penggantinya di posisi Wapres? Jelasnya. Yusuf Kala sebelumnya mengatakan Presiden Jokowi seharusnya tidak perlu melibatkan diri dalam perpolitikan jelang akhir jabatan. Dia mencontohkan kala Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai presiden. Hal itu disampaikan JK saat menjawab pertanyaan awak media soal tidak diundangnya Nasdem saat pertemuan 6 ketum parpol di Istana Kepresidenan Selasa 2 Mei lalu. JK awalnya menuturkan seharusnya Presiden Jokowi mengundang Nasdem jika membahas urusan negara. Ini poin pertama, tidak diundang. Tapi kalau pertemuan itu membicarakan karena di Istana ia membicarakan tentang urusan pembangunan, wajar saja. Tapi kalau bicara pembangunan saja, mestinya Nasdem diundangkan, kata JK. JK pun menduga Presiden Jokowi berarti tidak hanya berbicara terkait persoalan negara saat bertemu para ketum parpol pendukung pemerintah. Berarti ada pembicaraan politik, imbuhnya. JK lantas menyebut Presiden Jokowi seharusnya seperti Megawati dan SBY. Dia menyebut keduanya tidak terlalu terlibat politik menjelang berakhirnya masa jabatan. Menurut saya, Presiden itu seharusnya seperti Bu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir.
maka tidak terlalu melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan itu, supaya lebih demokratis lah, ujar JK.